Oke, nah teman-teman, jadi tadi saya argue Presbyterian, kita yang berada dalam Presbyterian, itu mengikuti asymmetrical. Kenapa? Karena itu yang diungkapkan dalam firman Tuhan, atau itu yang lebih mendekati apa yang firman Tuhan katakan. Nah, ini menjadi satu confession dari Presbyterian, saya mau tunjukkan, dari beberapa pengakuan iman kita, ya, confession kita, dan juga kanon yang dipakai. Nah, jadi misalnya Canon of Dort. Canon of Dort ini adalah salah satu yang kita pakai. Jadi kita kan memegang Westminster Presbyterian Confession, begitu ya. Lalu ada Canon of Dort, juga ada beberapa kanon yang lain. Nah, Canon of Dort ini adalah satu pengakuan sebetulnya. Jadi pengakuan iman ini penting. Ini tidak menggantikan firman Tuhan, tetapi pengakuan iman ini adalah seperti butir-butir katekisasi, begitu. Jadi butir-butir katekisasi yang disarikan dari pengajaran-pengajaran firman Tuhan, dan itu sudah dipikirkan bertahun-tahun, bahkan beratus-ratus tahun lamanya, sehingga disarikan dan disusun sedemikian rupa, supaya menjadi satu, kumpulan yang teratur untuk pengajaran firman, gitu ya, yang terarah. Nah, Canon of Dort, waktu berbicara tentang predestinasi ini, dikatakan predestinasi itu adalah unchangeable purpose of God, whereby before the foundation of the world, begitu ya, out of the whole human race, which had fallen by its own fault. Di sana dikatakan fallen by its own fault, bukan karena Tuhan. Out of its original integrity into sin and ruin. Tuhan telah, according to the most free good and pleasure of His will, out of mere grace, chosen in Christ to salvation a certain number of specific men. Jadi memang benar-benar di dalam Kristus, jadi Kristus itu menjadi mediumnya, menjadi sarana dari pemilihan itu. Tuhan memilih sebagian orang. Dia memilih untuk menyelamatkan sebagian orang. Begitu. Dan with them involved in common misery. Ya, neither better nor more worthy than others, but with them involved in common misery. Jadi bukan karena ada sesuatu yang layak di dalam diri kita yang membuat kita diselamatkan. Tidak begitu ya. Tetapi karena kasih karunia Tuhan. Jadi dengan demikian, melalui anugerahnya yang mulia, Tuhan itu telah menentukan sejak kekekalan sekelompok orang tertentu untuk menikmati keselamatan melalui karya Kristus. Nah, lalu dilanjutkan dalam Westminster Confession of Faith berbicara tentang predestination. Ini juga menjadi satu pengajaran dari Westminster. Kenapa saya tunjukkan ini? Karena ada orang-orang Kristen yang berpikir predestination ini bukan pengajaran Alkitab, begitu ya. Ini juga bukan pegangan dari gereja kita, begitu. Dia tidak baca Westminster, kira-kira begitu ya. Nah, ini jadi waktu dibukakan seperti ini, cara ditunjukkan God had appointed the elect unto glory, begitu. Jadi teman-teman, ini sesuatu yang luar biasa. Neither are any other redeemed by Christ effectually called. Nah, ini sebenarnya disebut sebagai the glory from glory to glory, ya, dari kekekalan sampai kekekalan Tuhan itu memilih dan akhirnya membawa sampai kepada glorification, lalu dipanggil, justified, adopted, sanctified, saved, but the elect only, gitu ya. Tuhan pilih orang yang dia mau selamatkan. Nah, the rest of mankind, God was pleased, nih menurut Westminster, according to the unsearchable counsel of His will. Di sana digunakan istilah itu pass by. Tuhan itu melewati saja gitu, atau membiarkan saja mereka to dishonor and wrath for their sin. Jadi itu adalah konsekuensi sebenarnya, begitu ya, konsekuensi dari dosa. Jadi Tuhan sebenarnya tidak melakukan apa-apa, Allah hanya membiarkan saja, menyerahkan mereka kepada konsekuensi dari dosa. Nah, itu yang dikatakan oleh Westminster. Lalu bagaimana yang dikatakan oleh canons tentang reprobat ini? Nah, waktu berbicara tentang reprobat, begitu ya, canon itu berkata Tuhan itu memilih to leave them. Tuhan memilih untuk meninggalkan mereka in the common misery. Ya, into which by their own fault, sekali lagi bukan kesalahan Tuhan, they have plunged themselves. Jadi reprobat ini yang menjatuhkan diri mereka itu sendiri ke dalam dosa. Jadi Allah hanya meninggalkan mereka saja, membiarkan mereka saja. Nah, di sini saya pernah menulis dalam satu artikel yang dipublish di dalam Veritas, gitu ya. Ini adalah jurnal yang diterbitkan oleh Saat.
saya pernah membahas tentang problematika kesebuahan taruhan Injil dengan doktrin pilihan. Nah, di sana saya sebutkan hal ini sama sekali tidak mengindikasikan bahwa Allah itu penyebab dosa dan kebinasaan manusia. Nah, tadi ya, jadi kalau begitu apa Tuhan sudah menetapkan ini manusia ini dibinasain aja lah kalau begitu. Bukan begitu maksudnya. Karena tidak menyelamatkan mereka. Jadi itu bukan tanggung jawab Tuhan. Allah tidak berkewajiban untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Sebaliknya, semua ini dilakukannya untuk menunjukkan bahwa dosa harus mendapatkan perlakuan yang pantas, yaitu hukumannya kekal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui election, Allah itu menunjukkan kasih. Dan melalui reprobation, dia menunjukkan keadilannya. Jadi, sebenarnya Tuhan itu tidak pernah unfair, tidak pernah melakukan injustice, itu tidak pernah. Jadi yang Tuhan berikan kepada kaum elect atau mereka yang mendapatkan kasih dari Tuhan, itu adalah love. Tuhan memberikan kasihnya, karunia-Nya. Tetapi kepada mereka yang reprobate, ini dikatakan yang mereka yang jatuh dalam dosa, sebenarnya dua-duanya jatuh dalam dosa ya, tetapi yang satu mendapatkan love, maka yang satu mendapatkan justice. Kira-kira begitu. Jadi terhadap kedua hal ini atau kedua kelompok orang ini, Allah tidak pernah melakukan injustice atau ketidakadilan. Baik teman-teman, nah jadi kita bisa simpulkan beberapa hal di sini ya. Predestination itu berbicara tentang dua aspek yang besar, yaitu election dan reprobation. Yakub dan Esau ya, lalu Firaun dan Moses, dan the term double predestination is not a helpful term. Tadi Grudem katakan ya, karena it gives the impression that both the election and reprobation carried out in the same way by God. Tuhan seolah-olah sama-sama aktif gitu ya, mengerjakan anugerah dan mengerjakan kejahatan, evil di dalam hati. Tidak demikian. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Tetapi kalau kita mau pakai istilah double, maka kita harus menggunakan istilahnya itu asymmetrical. Ya, R.C. Sproul mengatakan asymmetrical, positif, negatif. Kepada orang yang Allah mau menunjukkan kasih-Nya, maka dia secara aktif mengaruniakan kasih karunia-Nya. Tetapi kepada mereka yang Allah tidak tunjukkan kasih-Nya, maka Allah tidak melakukan apa-apa. Dia hanya membiarkan saja orang tersebut. Dan predestination ini juga diajarkan di Alkitab dan di dalam Confession of Faith. Ya, tadi kita sudah singgung Westminster dan juga Canons of Dort. Kira-kira begitu. Mari kita lanjutkan beberapa poin ke depannya. Bagaimana dengan pengajaran dari Perjanjian Lama, predestination di dalam Perjanjian Lama? Teman-teman, di dalam Perjanjian Lama, salah satu yang paling sering ya diangkat itu adalah Firaun. Ya, di sana ada istilah ketika Tuhan mengeraskan hati Firaun dan Mesir. Bahkan di dalam Keluaran pasal 4 ayat 21 di sana dikatakan, pada waktu engkau hendak kembali ke Mesir, ingatlah, Tuhan berkata kepada Musa ya, supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu, begitu, kau perbuat di depan Firaun. Nah, terus ada kalimat ini, kalimat yang menyulitkan gitu ya, atau menggelisahkan banyak orang. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Nah, kita kalau baca begini, tuh kan Kak Yudi, Tuhan yang menyebabkan Firaun, begitu. Jadi kan sebenarnya Tuhan yang bertanggung jawab, begitu ya. Nah, ini yang menjadi satu kendala seringkali. Bahkan teman-teman, frasa ini diulang 9 kali di dalam kitab Keluaran. 8 kali dipakai untuk Firaun, lalu 1 kali dipakai untuk orang Mesir dan Firaun dan seluruh pasukannya, kereta kudanya ya. Karena mereka itu keras hati dan mereka mengejar bangsa Israel masuk ke dalam laut dan akhirnya Tuhan menutup mereka dengan air dan menenggelamkan mereka di sana. Tetapi sebenarnya di dalam Alkitab ini, ketika kita menggunakan satu istilah mengeraskan hati, sebenarnya Tuhan itu menggunakan atau mengungkapkan istilah ia menyerahkan Firaun ke dalam kedegilan hatinya. Nah, jadi Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada Firaun sebetulnya. Kesempatan apa? Kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Dari mana Kak Yudi bisa lihat begitu? Karena pertama-tama sudah jelas begitu ya. Musa itu menunjukkan mujizat atau tulah di depan Firaun. Yang paling sederhana adalah tongkatnya yang bisa berubah begitu. Tetapi hati yang keras itu tidak bisa mendengar suara firman Tuhan. Begitu. Nah, hati yang keras 1 kali tidak bisa mendengar, 2 kali tidak bisa mendengar, 3 kali terus menerus makin keras, maka dikatakan aku akan mengeraskan hatinya, artinya aku lepaskan dia ke dalam kedegilan hatinya.
Nah, inilah pengajaran dari Perjanjian Lama yang seringkali menunjukkan pengajaran tentang predestination. Di dalam Perjanjian Baru, apakah Perjanjian Baru juga mengajarkan tentang doktrin pilihan, predestinasi? Iya, karena Tuhan Yesus sendiri menyatakan hanya orang yang ditarik oleh Bapa yang datang kepada Kristus. Yohanes pasal 6 ayat 44 saya dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia kubangkitkan pada akhir zaman. Teman-teman, ini sebenarnya berbicara tentang Tuhan Yesus itu berbicara tentang roti hidup gitu ya. Jadi dia memberi makan orang banyak begitu. Tapi dia mengatakan kamu ikutin saya itu karena kamu tuh lapar gitu loh. Kamu cuma butuh roti. Kamu tahu nggak? Akulah roti hidup. Tuhan Yesus katakan seperti itu. Yang turun dari surga. Kalau kamu mengerti perkataan ini, kamu tuh akan menerima aku sebagai Mesias. Wah, orang-orang itu kesel. Ya, orang Yahudi itu kesel. Apa ini? Siapa dia begitu ya? Ngaku-ngaku roti hidup. Emang dia datang dari surga? Kira-kira begitu. Marahlah mereka. Tuhan Yesus bilang, ya sudahlah. Karena memang tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku. Kalau tidak ditarik oleh Bapa. Artinya, keselamatan itu memang tidak bisa diusahakan oleh orang itu sendiri. Gitu. Dia harus mendapatkan anugerah dan kasih karunia dari Tuhan. Baru dia bisa datang kepada karya Kristus. Jadi iman dan kepercayaan kepada Kristus bukan usaha manusia semata. Tetapi anugerah Allah Bapa di dalam Kristus melalui karya Roh Kudus yang melahirbarukan. Nah, yang menjadi pertanyaan, nah nanti setelah ini kita akan masuk pada free will. Jika semuanya memang digerakkan oleh Allah, lalu yang menjadi pertanyaan ini adalah di mana peran kehendak bebas manusia. Oke, nah sampai sini gimana teman-teman? Kita lanjutkan ke free will atau kita break dulu? Saya lagi kepikiran ini Kak, pernah dengar soal pre-enable. Jadi kan kita, ini anugerah itu kan kayak kado. Manusia mau nggak mau tetap harus ada usaha buat terima kadonya kan. Jadi kan bukan kayak kadonya dipaksa, diambil gitu kan. Iya. Saya bagian ini masih bertanya-tanya, apakah kita perlu usaha buat ngambil kadonya, atau sebenarnya Tuhan maksain buat kadonya kita ambil gitu. Nah, sebenarnya itu sebenarnya yang disebut sebagai pre-enabled grace itu adalah satu doktrin yang juga dipegang oleh beberapa bapak-bapak gereja gitu ya. Dan juga yang dipegang oleh pengajaran dari Catholic system gitu. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan ini adalah begini. Waktu kita mau atau bisa ngambil kadonya, itu usaha kita atau anugerah Tuhan? Nah, untuk menjawab itu, kita harus melihat natur dosa. Nah, kalau kita melihat dosa itu adalah penyakit, begitu ya, artinya dosa itu adalah sesuatu yang memang ya bisa disembuhkan lah. Itu it's not that bad, begitu. Memang sih itu membuat kita sengsara, tapi it's not that bad, begitu. Jadi kita masih bisa tahu bahwa oh itu dosa loh, nggak boleh, begitu. Nah, kalau kayak begitu, kita tuh bisa memilih. Itu dosa loh, nggak boleh, begitu, benar nggak? Tapi di Alkitab dosa itu tidak disebut begitu. Efesus pasal 2 mengatakan dosa itu adalah apa? Efesus pasal 2 ayat 1 dikatakan dosa itu adalah kematian gitu. Kamu telah mati gitu dan hidup di dalamnya gitu. Hidup di dalam kematian itu. Nah, kalau dosa itu adalah kematian, maka dia sendiri sebenarnya bahkan dia tidak tahu dia mati atau tidak begitu. Sama seperti orang mayat yang dia terbaring di peti mati begitu ya. Dia tidak bisa memilih. Maka Tuhan harus mengaruniakan kehidupan di dalam itu. Itulah sebabnya di dalam Efesus pasal 2 gitu ya. Ada satu ayat keempat atau ayat kelima misalnya dikatakan terpujilah Tuhan karena dia menghidupkan kita kembali ya. Ada kasih karunia yang Tuhan berikan gitu. Coba saya bacakan untuk kita ya. Ini Efesus pasal 2 ayat 4 di sana. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat karena kasih-Nya yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, ayat 5 di sana dikatakan apa? Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Dia tidak mengatakan Allah yang kaya dengan rahmat telah memampukan kita untuk memilih. Artinya sebelumnya kita udah hidup. Tidak. Karena Rasul Paulus katakan di ayat 1 dan 2 kamu tuh mati. Jadi Tuhan harus hidupkan. Nah, hidupkan itu tidak berada pada posisi netral sebetulnya. Tetapi waktu Allah menghidupkan, dia menghidupkan kita untuk Tuhan. Gitu.
untuk datang kepada Tuhan. Nah, jadi yang Yosua bilang tadi betul. Kalau begitu, itu yang disebut pre-enabled grace itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah itu kemampuan kita sendiri atau itu yang disebut sebagai anugerah dari Tuhan. Tapi kalau itu namanya grace, harusnya itu anugerah dari Tuhan, yes ya.